Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang yaitu budidaya ikan konsumsi. Anak-anak sekalian, ayo duduk semua. Ya, itu ada yang tiduran. Jangan sambil tiduran. Duduk yang rapi. Ada yang nggak pakai seragam. Coba perlihatkan dulu kalian wajahnya. Biar sekalian Ibu paham. Ya. Duduk yang rapi, siapkan alat tulis, ya, buku, dan dengarkan baik-baik. Udah semua ya? Udah duduk semua? Baik. Sebelum Ibu mulai dengan budidaya ikan konsumsi, Ibu mau mengingatkan kembali pada kalian semua tentang tugas minggu yang lalu, yaitu tentang kerajinan dari bahan keras. Tugas Ibu waktu itu adalah kalian mengunjungi tempat-tempat produksi kerajinan dari bahan keras. Contohnya kerajinan kayu, kerajinan dari bambu, kerajinan dari batu, atau kerajinan apa aja yang rotan dan lain sebagainya. Yang penting dari bahan keras. Udah kamu kerjakan belum? Waktu itu Ibu minta supaya diserahkan ke Ibu. Kenapa nggak dikerjakan? Ya, siapa tuh tadi yang menjawab belum? Ya. Jadi tugas kalian minggu yang lalu itu kalian mengunjungi atau berkunjung, boleh ke toko yang khusus membuat kerajinan atau ke tempat-tempat home industry. Gunanya adalah untuk mensurvei, memahami, dan melihat apa saja yang diperlukan untuk membuat benda kerajinan itu. Misalnya dari kayu. Kamu lihat di situ, kamu tanya di situ, ya, konsultasi. Kayu itu dibuat apa? Terus bahannya kayu apa? Alatnya yang diperlukan itu apa saja? Ya, waktu itu ada yang nanya tuh. Termasuk bagaimana cara membuatnya. Ya. Jadi kamu mengunjungi itu bukan cuma melihat doang, tapi nanya supaya kamu tahu dan kamu bisa. Ya, jelas ya? Nanti
masih Ibu tetap tunggu hasil dari survei itu sebagai nilai melalui WA Ibu. Dan jelas ya. Jadi kalian masih tetap harus mengunjungi tempat-tempat kerajinan atau tempat-tempat home industri atau pembuatan kerajinan dari kayu. Kalau di daerah sini banyak sekali ya, misalnya bengkel-bengkel bikin lemari ada ya, bengkel-bengkel bikin ember dari kayu ada, ya. Bengkel bikin kursi. Kamu bisa mengunjungi di situ nanti, ya, dan tanya langsung kepada pembuatnya. Bahannya apa, alat-alatnya apa, bagaimana cara mengerjakannya, ya, sampai finishingnya seperti apa, dan hasilnya nanti kamu buatkan laporan urut-urutan kerja yang kamu konsultasikan tadi, dikirim di fotokopi di foto ke Ibu. Jelas ya? Oke. Ada yang mau nanya? Ada nggak yang mau nanya? Ini kok pada nggak kelihatan wajahnya ini? Nggak pada kelihatan wajahnya? Ya kapan Ibu mau kenal ini kalau begini? Kamu nggak kelihatan wajahnya, ya, nggak memperlihatkan bentuknya wajahnya, karena kelas 8 kan Ibu nggak ngajar, jadi Ibu belum kenal. Sekarang di kelas 9 kamu nggak memperlihatkan lagi wajahnya, gimana Ibu mau kenal sama kamu nih? Ya? Oke? Ya, mudah-mudahan dengan begini nanti kamu paham dan jelas ya apa yang dimaksud dengan survei kunjungan ke tempat pembuatan home industri dari bahan kerajinan bahan keras. Sekarang akan Ibu lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu budidaya ikan konsumsi. Yang di absen, yang kelihatan wajahnya, yang nggak kelihatan nggak Ibu absen, berarti kamu saya anggap tidak hadir, tidak memperhatikan atau tidak mengikuti. Ya. Ibu ulangi sekali lagi, yang Ibu absen adalah yang kelihatan wajahnya. Yang nggak kelihatan wajahnya, Ibu anggap kamu tidak mengikuti. Jelas ya? Makanya tolong perlihatkan wajahnya. Yang ganteng, yang cantik. Ayo, mana nih, masih banyak yang nggak kelihatan wajahnya. Baru beberapa orang nih. Pada kemana aja? Oke. Ibu lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu budidaya ikan konsumsi. Apa yang dimaksud ikan konsumsi di sini? Ikan konsumsi itu adalah jenis ikan-ikan yang biasa kita makan, kita konsumsi di rumah, di restoran dan lain sebagainya. Ikan yang biasa kita kenal dengan ikan yang kita makan sehari-hari. Nah, sekarang apa ada ikan yang bukan konsumsi? Ada. Contohnya ikan yang suka ada di rumah kamu, yang di toples-toples itu, ikan kecil-kecil, ya, atau ikan yang ada di akuarium, ya, ikan hias. Nah, itu jenis ikan yang tidak dikonsumsi. Nah, sekarang ikan apa aja yang kita konsumsi sehari-hari? Banyak sekali. Ikan ada dua macam, yaitu ada dari ikan yang hidup di air laut,
ada yang ikan hidup di air tawar. Ya. Contoh ikan yang hidup di air laut misalnya ikan kakap, ya, ikan kerapu itu yang biasa dimakan, biasa dijual di pasar, ya, itu dari hasil ikan air laut. Tapi di sini Ibu mau menjelaskan yang ikan air tawar saja, ya. Jenis ikan air tawar, ikan konsumsi banyak sekali jenisnya. Kamu pasti kenal dan kamu tahu. Pernah makan ikan bandeng? Ikan bandeng air tawar. Ya. Ikan bandeng air tawar. Kemudian ikan lele. Terus ikan mujair. Ikan gurame. Ikan mas. Ikan nila. Ya. Belut. Masih banyak lagi yang lainnya, ikan gabus. Ya. Itu ikan-ikan dari air tawar yang bisa kita konsumsi sehari-hari, kita dapati di pasar dan di kadang-kadang di tukang-tukang sayur. Nah, sekarang bagaimana cara budidayanya? Budidaya ikan tawar itu nggak sesulit budidaya ikan air laut, karena kalau air laut kita harus mengalirkan dari laut ya air ke kolam, ke empang dan lain sebagainya. Kalau air tawar kita cukup, misalnya kita membuat kolam ikan, nggak usah yang gede-gede, atau bisa membuat kolam buatan dari plastik yang diganjel-ganjel di pinggirannya pakai batu bata, kemudian diisi dengan air tawar, masukkan bibit ikan. Jadi kita bukan pembibitan tapi membesarkan ikan. Misalnya lagi menggunakan ember atau menggunakan bekas-bekas kaleng cat yang besar, ember plastik yang besar. Nah, itu juga bisa. Beli bibit ikan, kemudian kita rawat, kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan, kita sediakan. Ya. Kalau mau bebas memang menggunakan plastik, ya nak. Plastik, kemudian dikelilingi pakai bata yang agak tinggi sedikit, 2 bata. Nah, itu plastiknya nanti diisi pakai air, masukkan bibit ikan yang akan kita besarkan. Setelah masukkan bibit ikan yang akan kita besarkan tadi, misalnya ikan lele, yang paling gampang itu, banyak sekali itu bibit lele kecil-kecil. Kita beri makan, kita beli vitaminnya, atau ikan lele ini biasanya bisa menggunakan dedaunan, misalnya daun tales, ya, yang dibejek, diruwes-ruwes, masukkan ke dalamnya, ditambah dengan vitamin dari makanan buatan. Airnya selalu dikasih saluran air yang bisa kembali lagi ke plastik tadi. Jadi airnya ganti 2 hari sekali. Jangan tiap hari, kalau tiap hari kecepetan. Ya. Nanti ditunggu seminggu, 2 minggu, udah besar itu. Walaupun belum bisa dimakan, ya, belum pantas. Nah, itu cara pembudidayaannya ikan. Perawatannya ya tentu saja jangan sampai kena hama ikan, karena ikan ini juga gampang kena penyakit. Ya. Keadaannya terbuka, makanya air harus selalu bersih.
Jangan air kotor, maksudnya kotor dari sampah-sampah yang beracun, ya, supaya cepat menjadi besar. Nah, sekarang guna daripada ikan konsumsi. Guna ikan konsumsi itu adalah untuk sebagai lauk pauk dan untuk kesehatan tubuh. Jadi di samping sebagai lauk pauk juga untuk kesehatan tubuh dengan makan ikan, ya, protein yang kita butuhkan dalam tubuh bisa terpenuhi. Jelas ya? Itu tentang ikan. Jangan sampai kamu nggak doyan ikan, karena ikan ini sangat bagus sekali. Jangan cuma makanannya doyannya Kentucky, ya, ayam geprek, ayam penyet, atau daging-daging, ya, steak, sate. Jangan, ya. Ikan itu sangat bagus untuk kesehatan mata, kesehatan tubuh yang lain, ya. Itu lebih alami. Nah, untuk membuat ikan menjadi cepat besar, tentunya makanannya harus rutin disiapkan, ya, supaya cepat besar. Jadi kita nggak perlu lagi beli ikan kalau kita sudah bisa membudidayakan ikan. Itu fungsinya. Dengan tempat yang kecil, tempat yang tidak memerlukan tempat yang banyak, kita bisa membuat kolam ikan sendiri sehingga kita terpenuhi kebutuhan hidup untuk ikan. Ya. Nah, persiapannya tadi Ibu sudah kasih pengantarnya. Bisa menggunakan ember, bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan kaleng bekas cat, atau bisa menggunakan drum atau tong, sehingga tidak terlalu banyak memakan tempat. Maklum Jakarta ini susah tempat, ya. Jadi coba kalian mulai dari sekarang, cari apa kira-kira ikan yang bisa kamu buat budidayakan menjadi penghasilan sehari-hari atau kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Sekali lagi, ikan yang bagus adalah ikan yang segar. Jadi kalau kita memelihara ikan sendiri dari bibit menjadi besar, tentunya hasilnya adalah ikan segar yang bagus, ya, dan sangat berguna, bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Di samping itu juga merupakan kreativitas dari kita sendiri. Wah, seneng nih bisa melihat lelenya jadi gede, ya. Kemudian ikan gabusnya, wah sekarang udah gede-gede. Jadi nggak usah harus beli bibitnya aja yang kecil, udah nanti bisa jadi gede. Nah, persiapan dulu wadahnya tadi. Setelah itu masukkan bibitnya ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Bisa di bak, bisa pakai akuarium juga bisa. Ya, contohnya Ibu mempunyai akuarium yang Ibu pakai bukan buat ikan hias, tapi Ibu pakai buat memelihara ikan gurame. Ternyata ikan gurame itu yang dari kecil dulu, baru segede ikan sepat atau ikan betok, masih kecil sekali dulu. Sekarang sudah
beratnya ada kalau cuman 2 kilo. Cuman ya 1 akuarium, 1. Kenapa? Besar sekali, jadi nggak bisa banyak. Nah sekarang kalau kamu mau membuat budidaya ikan tadi, bisa misalnya yang lele aja yang gampang, lele atau gabus atau belut, ya itu. Jadi pakai yang paling gampang itu adalah baknya kita buat dari plastik. Kita buat dari plastik yang pinggirannya pakai bata merah, ya kira-kira 2 bata, bentangkan plastik, diisi air, pinggirannya kemudian ditindih lagi pakai bata merah lagi, ya masukkan lelenya, kemudian kasih jaring di atasnya, jaring pengaman. Jadi kolamnya itu dikasih jaring pengaman di atasnya supaya tidak misalnya ada kucing atau apa-apa sampah yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi dipelihara sampai selesai, dikasih makan dan hasilnya nanti bisa dikonsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah sekarang kalau kamu mau nanya beli bibitnya di mana? Ada di tukang ikan. Kadang-kadang tuh di tukang-tukang ikan itu ada bibit-bibit ikan, ya. Mau ikan lele, mau ikan gabus, ada. Kamu tinggal cari dulu tukang-tukang ikan. Atau beli di pasar. Di pasar beli bibit ikan, ada, ya. Kamu nyari ikannya jangan di tukang kue, tentunya di tukang ikan. Nah tukang ikan yang keliling itu juga suka ada itu. Minta tolong bang, bawain bibit ikan lele. Atau bang bawain bibit ikan mujair, ikan gabus, atau lindung. Ya. Nah itu tempat mencari bibit ikan. Jadi yang kita rawat, yang kita pelihara adalah bibit ikan dari kecil, bukan pembibitan. Kalau pembibitan itu susahnya, karena pembibitan itu harus ada ikan betina dan ikan jantan. Dan itu adalah punya teknik-teknik tersendiri khusus untuk bagaimana cara membibitnya. Tapi ibu tidak di sini tidak menjelaskan bagaimana cara membuat bibit ikan, tapi membesarkan ikan dari bibit yang kecil menjadi ikan yang besar dan siap untuk diolah sendiri. Jelas ya? Jikri? Jelas ya Jikri? Jadi belinya di tukang-tukang ikan bisa, atau kamu pesen sama tukang ikan yang suka keliling tuh ada ya? Nah, bawain deh bang bibit ikan. Kamu mau bibit ikan apa, Jikri? Ya bu, jelas. Nah Jikri kepinginnya bikin apa? Mau melihara ikan apa nih, Jikri? Bisa ikan paus. Ikan patin ya? Ikan patin Paus. tuh gampang sekali tuh. Ikan patin lebih gampang daripada ikan lele. Maksud saya lebih cepat besarnya daripada ikan lele, ya. Dan makanannya lebih gampang juga, karena kamu cuma beli makanan ikan, kasih pagi sama sore, nanti tahu-tahu sebulan udah gede itu ikan patin. Kayak Jikri ya. Nah, jadi itu manfaat daripada ikan air tawar, ikan konsumsi. Ikan konsumsi itu adalah ikan yang kita makan sehari-hari. Ya. Nah, untuk memudahkan mendapatnya, mari kita mencoba untuk membudidayakan ikan dari bibit ikan yang kecil
kita besarkan menjadi ikan yang besar, kemudian bisa kita konsumsi dengan peralatan yang sangat sederhana dan gampang sekali diadakan alat-alat itu di rumah. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada? Paham ya? Jadi pastinya kamu setiap hari juga sering makan ikan ya. Nggak tahu dia mama kamu bikinnya ikan apa, digoreng, dikecapin, disayur, disambelin dan lain sebagainya tuh. Ikan itu memang baik sekali untuk tubuh kita. Nah, untuk mendapatkan protein dari ikan, ya kita coba budidaya ikan sendiri sebisa mungkin, sebaik mungkin, walaupun dengan alat yang sederhana. Mari kita coba, jangan hanya akuarium yang kita pelihara hanya ikan hias, ikan cupang, ikan apa itu lagi, koin, ya, ikan yang apa itu yang merah-merah itu ya, yang merah-merah tuh banyak itu. Jadi sekali lagi ibu hanya mengabsen anak-anak yang kelihatan wajahnya, ya. Jadi yang nggak kelihatan wajahnya ibu nggak ngabsen nih. Ibu anggap tidak mengikuti atau tidak hadir. Makanya tolong perlihatkan wajah kamu. Jadi itu tadi pertanyaan dari Jukri, udah ibu jawab. Yang lain gimana? Jelas apa enggak? Di mana harus mendapatkan bibit? Tadi pertanyaannya si Jukri. Jikri kelas 9 apa ya Jikri? 9A. Di 9A, oke. 9A. Nama panjangnya Jikri Ihsan Saum ya? Ya. Ya. Jikri Ya. Ihsan Saum. Ya. Ya. Yang lainnya siapa lagi? Ada lagi enggak? Ada lagi nggak yang lainnya? Bisa gak Bu? Apa? Nah, ayo nggak jadi. Kenapa? Jadi. Nggak jadi. Nah, kamu aneh aja. Kalau budidaya ikan hiu ya jelas di sini nggak ibu jelaskan ya, karena ibu menjelaskan hanya budidaya ikan tawar. Ikan hiu itu adanya di laut dan di laut juga di laut yang dalam ya. Di laut yang pinggiran nggak mau dia ke pinggir-pinggir ikan hiu. Ya, jadi pertanyaannya mestinya ikan budidaya ikan tawar, karena ikan hiu adanya di laut dan di laut juga di laut yang dalam. Karena ikan hiu itu juga termasuk ikan yang makan ikan. Bisa menjadi besar sekali seperti ikan paus hampir gitu ya. Jadi nggak bisa. Terus kalau kamu mau budidaya ikan hiu pakai apa dong? Ya, jadi jelas nggak bisa. Oke, siapa itu yang nanya? Kalau budidaya ikan hiu bisa nggak? Siapa tuh yang nanya? Oh, Jukri Ihsan juga yang nanya ya. Jukri,
Tadi udah Ibu jawab, ikan hiu nggak bisa dibudidayakan oleh kita, ya, karena ikan hiu itu hidup lepas di lautan. Yang bisa kita budidaya yaitu menggunakan air tawar aja. Yang alatnya juga sangat sederhana karena kita mengingat lingkungan kita ini, keadaan rumah kita ini nggak seperti di kampung yang bisa bikin kolam ikan sebesar alaihim, ya. Kalau di sekitar kita sini, apalagi kita hidup di Jakarta, ya paling pakai ember, pakai bak, ya, pakai bekas cat, pakai plastik, pakai drum, paling besar itu pakai drum tuh. Ya, Jikri ya. Kalau budidaya ikan hiu ya nanti kita bikin rumah di pinggir laut, terus ya, tapi apa ya kita bisa tiap hari terjun ke laut nemuin ikan hiu. Ya, Jikri ya. Oke. Baik, jadi itu fungsi daripada ikan atau manfaat daripada ikan. Adi Putra kelas 9 berapa nih Adi Putra? Adi Putra kelas 9 berapa ya? 9B. 9D. Adi Putra 9D ya? Budidaya ikan mas koki bisa nggak Bu ya? Budidaya ikan mas koki ini itu bukan termasuk ikan konsumsi, itu ikan hias, ya, ikan hias. Nah, memelihara ikan hias ini biasanya mempergunakan akuarium. Jadi kalau dibudidayakan ya itu kalau misalnya mau pembibitan ikan mas koki segala bukan wewenang Ibu itu untuk menjelaskan di sini, tapi yang jelas kalau ikan mas koki itu biasanya untuk ikan hias di akuarium aja, bukan untuk dikonsumsi. Ya, Adi Putra ya, kamu udah pernah goreng ikan mas koki belum? Andi? Saya belum pernah dengar nih ada yang goreng ikan mas koki. Jadi mas koki itu dibudidayakan tapi untuk ikan hias bukan ikan konsumsi. Ya, Adi ya. Nah, jelas kan? Nah, sekarang tugas kalian di rumah, coba kalian belajar membuat budidaya ikan dengan alat yang sederhana aja yang ada di sekitar kamu. Contohnya tadi sudah dijelaskan bisa pakai plastik, yang bantu dengan batu bata dikelilingin, kasih air, tentunya jangan plastik yang bocor. Bisa pakai ember, bisa pakai drum, tong, atau tempat bekas cat yang besar itu. Nah, dicoba deh, dipraktekkan. Coba kamu beli bibitnya nyari di tukang ikan tentunya, bukan di tukang daging. Terus diurus yang benar, dikasih makan yang benar, dirawat setiap hari. Mudah-mudahan nanti menjadi besar dan hasilnya bisa kamu goreng. Jadi jangan ikan mas koki yang digoreng, kasihan ikan mas koki terlalu kecil, ya nanti nyelip di gigi malah nggak jadi daging, nggak jadi protein. Udah mas kokinya mati,
kamu nggak mendapatkan protein dari ikan mas Robi tadi. Jadi cari ikan lele, ikan bandeng bisa, ikan mas bisa, ikan patin yang paling jelas gampang banget itu ya, ikan patin itu cepat besar. Kemudian ikan mujair, ikan gabus, ya. Nah itu kamu coba deh dengan alat yang sederhana. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan teman peserta yang lain dengan Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Selamat belajar ya. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.